Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diandra Pratiwi dengan NIM 2204045011037 dari kelas BK 1D. Di sini saya akan menjelaskan dua materi mengenai tugas-tugas perkembangan pada masa remaja dan aspek-aspek emosi, sosial, moral, dan religi remaja. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama yaitu pengertian tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Tugas-tugas perkembangan remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Adapun pengertian tugas-tugas perkembangan remaja menurut Hafekhurst Elizabeth Hurlock dalam Janda et al. 2016 menyatakan bahwa tugas-tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar suatu periode tertentu dalam kehidupan individu. Tugas perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologis manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Nah, adapun tugas-tugas perkembangan pada masa remaja menurut B. Hurlock dalam buku berjudul Psikologi Perkembangan edisi 5 2001, tugas perkembangan remaja adalah yang pertama mencapai hubungan yang baru yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Yang kedua mencapai peran sosial baik sebagai pria maupun wanita. Yang ketiga menerima keadaan fisiknya dan dapat menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Yang keenam mempersiapkan karir ekonomi. Yang ketujuh mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Dan yang terakhir yaitu memperoleh peringkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku dan mengembangkan ideologi. Sedangkan menurut Carl C. Garrison ada 6 kelompok pembagian tugas perkembangan yang berbeda, yaitu yang pertama menerima keadaan jasmani, yang kedua memperoleh hubungan baru lebih matang dengan teman sebaya atau lawan jenis, yang ketiga menerima kondisi dan belajar hidup sesuai jenis kelaminnya, yang keempat mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, yang kelima mendapatkan kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, dan yang terakhir yaitu memperoleh nilai-nilai dan falsafah hidup. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa remaja. Yang pertama yaitu lingkungan sosial, yang kedua gambaran citra tubuh, yang ketiga motivasi, yang keempat pengetahuan, yang kelima kepribadian, yang keenam kemampuan untuk melaksanakan tugas perkembangan, yang ketujuh bimbingan untuk mempelajari tugas perkembangan, yang kedelapan kreativitas, yang kesembilan pemenuhan tugas perkembangan tahap selanjutnya, dan yang terakhir yaitu dukungan dari keluarga. Nah, adapun masalah-masalah dalam pencapaian tujuan perkembangan remaja. Dapat dikatakan bahwa tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan dengan baik. Menurut Hurlock, Seregar 2018, ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu yang pertama masalah pribadi. Masalah pribadi adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas, dan nilai-nilai. Yang kedua yaitu masalah khas remaja. Masalah khas remaja adalah masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman, atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya hak-hak yang lebih besar, dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orang tua. Adapun upaya-upaya dalam menumbuh kembangkan tugas-tugas perkembangan, yang pertama yaitu memberi banyak kesempatan kepada remaja untuk aktif dalam berbagai aktivitas sosial. Yang kedua, membantu mengarahkan peran remaja sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga, membantu remaja yang lambat perkembangannya melalui penjelasan yang dapat diterimanya. Dan yang terakhir yaitu membantu remaja untuk memilih lapangan kerja yang tepat dan sesuai dengan bakat dan keinginannya. Jadi kesimpulannya yaitu tugas-tugas perkembangan remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan
perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Nah, tugas-tugas perkembangan remaja juga berkaitan dengan tuntutan terhadap perubahan yang dialaminya, di mana perubahan tersebut ada hubungannya dengan sikap dan perilaku sebagai persiapan memasuki usia dewasa. Dalam pemenuhan tugas-tugas perkembangan remaja tersebut juga dapat terkendala suatu masalah, baik masalah yang timbul dari lingkungan remaja maupun dari diri remaja tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai aspek-aspek emosi, sosial, moral, dan religi remaja. Yang pertama yaitu aspek emosi remaja. Pengelompokan emosi secara umum dapat dibagi menjadi dua aspek atau kelompok, yaitu kelompok emosi sensorik dan kelompok kejiwaan atau psikis. Emosi sensorik merupakan emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh kita dan biasanya sangat terkait dengan fungsi sensorik dalam organ atau indera kita, seperti halnya perasaan dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Sedangkan emosi psikis merupakan bentuk-bentuk emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Beberapa bentuk emosi kejiwaan atau psikis biasanya muncul akibat sensor luar yang lebih kuat atau dalam, tidak hanya pada sisi organ atau indera kita seperti halnya pada emosi sensorik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja menurut Hurlock dalam Fitri dan Adelia 2017 antara lain yaitu usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. Yang kedua yaitu perubahan fisik dan kelenjar pada individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan. Emosi remaja meningkatkan akibat perubahan fisik dan belajar. Sedangkan menurut Muhammad Ali dan Asrori dalam Fitri dan Adelia 2017, sejumlah faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja yaitu perubahan jasmani ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Yang kedua yaitu perubahan pola interaksi dengan orang tua terhadap anak remaja termasuk sangat bervariasi. Yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Remaja sering membangun interaksi sesama dengan teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk geng. Dan yang terakhir yaitu perubahan pandangan luar. Faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja selain perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja itu sendiri adalah pandangan dari dunia luar dirinya. Adapun aspek-aspek perkembangan sosial remaja, secara umum perkembangan sosial merupakan ekspresi dan kondisi fisik dan psikis individu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi atau meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Nah, ada dua aspek perkembangan sosial remaja. Yang pertama tahap perkembangan sosial dan yang kedua yaitu bentuk perilaku sosial. Menurut Hurlock dalam Muslika dan Sigit 2013, terdapat 3 tahap atau proses dalam perkembangan sosial adalah berperilaku dan dapat diterima secara sosial, memainkan peran di lingkungan sosialnya, yang ketiga memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Dalam bentuk perilaku sosial, klasifikasi mengenai perilaku sosial atau tindakan sosial menurut Max Weber dalam Nisrima DKK 2016 adalah sebagai berikut. Pertama yaitu rasionalitas instrumental. Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, rasionalitas yang berorientasi nilai. Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. Yang ketiga, tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan telah lazim dilakukan. Tindakan
Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Dan yang terakhir yaitu tindakan afektif. Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual dalam perencanaan yang sadar. Adapun aspek perkembangan moral remaja, pengetahuan moral merupakan aspek utama dalam perkembangan sisi kemanusiaan kita, berkenaan dengan diferensi struktur maupun fungsi dari organ tubuh yang berpengaruh pula terhadap aspek-aspek perkembangan remaja. Salah satu aspek perkembangan remaja yang mengalami perubahan yaitu aspek moral. Menurut teori Kohler dalam Talib 2017, tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap prakonvensional. Pada level prakonvensional, individu merespon perhatian personal dan tindakan untuk memenuhi kebutuhan personal secara fisik dan hedonistik. Nah, tahap prakonvensional ini terbagi menjadi 2, yaitu tahap pertama orientasi Hukianun dan tahap kedua orientasi instrumental. Yang kedua yaitu tahap konvensional. Pada tahap konvensional, kebutuhan egosentrik digantikan dengan harapan terhadap grup, konformitas, loyalitas, dan identifikasi dengan grup berbasis pada penilaian moral. Tahap konvensional ini juga terbagi menjadi 2, yaitu tahap organisasi hubungan interpersonal dan tahap orientasi hukum dan aturan. Yang ketiga yaitu pas konvensional. Sebagaimana diketahui bahwa tahap otonomi dan prinsip pada tahap sebelumnya menjadi basis penilaian moral pada tahap post konvensional. Pada tahap post konvensional, ketidaktaatan sosial masih dapat ditoleransi. Nah, tahap pas konvensional itu juga terbagi menjadi 2, yaitu tahap orientasi kontrak sosial dan tahap orientasi prinsip etika universal. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan religi remaja. Aspek perkembangan religi remaja ini juga terbagi menjadi 2, yaitu jiwa religi agama dan faktor-faktor pembentuk religi. Religi atau keberagamaan merupakan bentuk pengabdian manusia terhadap agama atau bentuk kesalehan seseorang pemeluk agama. Religiusitas merupakan konsep yang mengacu pada fenomena sosial yang berkaitan dengan bagaimana agama hidup dalam diri dan dialami oleh pemeluknya. Istilah religiusitas merupakan istilah sosiologis dan psikologis yang komprehensif karena digunakan untuk mencakup berbagai aspek aktivitas, dedikasi, dan keyakinan keagamaan yang dimiliki atau dilakukan oleh orang yang beragama. Dalam Barbara dalam Warsia 2018, perkembangan agama pada para remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani dan jasmani. Perkembangan tersebut menurut Westerboek dalam Yuhania 2022 antara lain yaitu yang pertama pertumbuhan pikiran dan mental, yang kedua perkembangan perasaan, yang ketiga perkembangan sosial, yang keempat perkembangan moral, yang kelima sikap dan minat, dan yang terakhir yaitu ibadah. Nah, yang kedua yaitu faktor-faktor pembentuk religi. Faktor-faktor pembentuk religi ini terbagi menjadi 3, yaitu perilaku beragama orang tua, pendidikan agama Islam di sekolah, konformitas teman sebaya. Menurut Warsia 2020 dalam perspektif Islam sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa pada dasarnya setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya bahwa orang tua berperan penting dalam menentukan keyakinan pada anaknya. Apabila orang tua menganut keyakinan agama Islam, maka kemungkinan besar anak juga akan menganut agama Islam. Begitu juga dengan agama lain. 2 yaitu pendidikan agama Islam di sekolah. Usia remaja merupakan usia yang bertepatan dengan masa sekolah menengah atas, sehingga remaja memiliki kesempatan untuk memperoleh pembelajaran agama Islam di sekolah. Melalui mata pelajaran pendidikan agama, memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan mengenai ajaran-ajaran agama secara komprehensif dan akurat, sehingga dapat menumpuk religiusitas pada siswa ke arah positif. Yang ketiga yaitu konformitas teman sebaya. Kelompok teman sebaya merupakan bagian penting bagi kehidupan remaja
karena interaksi dengan teman sebaya paling sering dilakukan dalam sehari-hari, mempunyai unsur positif yaitu saling memberikan perhatian dan saling mufakat membagi perasaan, saling menerima diri dan saling memberikan sesuatu kepada orang lain. Menurut Richard dan Humber dalam Warsia 2020, kelompok teman sebaya juga berfungsi sebagai lingkungan sosial bagi remaja yang mengajarkan keterampilan sosial sebagai landasan untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, kesimpulan dari seluruh materi yang sudah saya jelaskan yaitu dalam perkembangan remaja terdapat banyak aspek-aspek yang perlu dikembangkan. Di antaranya yaitu aspek emosi. Emosi secara umum dapat dibagi menjadi dua aspek atau kelompok, yaitu kelompok emosi sensorik dan kelompok kejiwaan atau psikis. Yang kedua, aspek sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi atau meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Yang ketiga yaitu aspek moral. Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Dan yang terakhir yaitu aspek religi. Perilaku atau sikap yang mencerminkan kepatuhan dan taat menjalankan perintah dan menghindari larangan agama. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.